Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat Sobat HRG. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang filsafat. Tepatnya adalah filsafat Pancasila. Sebelum masuk ke materi filsafat Pancasila, saya akan menjelaskan apa itu filsafat. Filsafat berasal dari kata philos dan sophia. Philos sendiri berarti cinta atau suka, sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi filsafat adalah cinta terhadap kebijaksanaan atau kebenaran. Ya benar, memang seorang yang ahli filsafat yang disebut filsuf, memang dia itu selalu mencari kebenaran. Jadi kalau ada orang filsuf yang mengatakan bahwa dirinya filsuf, itu sebenarnya dia bukan filsuf. Karena filsuf itu selalu mencari kebenaran. Karena mencari berarti belum ketemu. Sedangkan Pancasila itu dari bahasa Sanskerta, dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah kelima prinsip dasar. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan bercerita ke era Yunani kuno, yaitu ada seorang filsuf yang bernama Herakleitos yang mengatakan bahwa dunia ini adalah materi gelap. Makanya dia dijuluki orang lain, yaitu si gelap. Dan memang benar bahwa dunia ini adalah sesuatu yang gelap. Contohnya, misalnya si kaya dan si miskin. Pasti kaya akan menguasai si miskin. Terus yang kuat memperbudak yang lemah. Contoh internasionalnya misalnya era perdagangan, yaitu Cina, Amerika, Rusia. Dia pasti negara adidaya itu menguasai negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia, Timor Leste, negara-negara ASEAN lainnya. Sedangkan contoh yang si kaya menguasai si miskin, contohnya juga banyak. Misalnya dalam segi kontestasi politik misalnya. Nah itu pasti jelas, manakala calon yang kuat dari segi ekonomi pasti unggul. Nah, memang uang saat ini itu menjadi dicari semua orang. Tapi uang menurut saya itu bukan segalanya. Jadi saya pun heran kadang itu. Masih ada seorang public figure yang rela menggadaikan harkat dan martabatnya dengan rompi orange, yaitu ketangkap karena tipikor, tindak pidana korupsi. Filsafat adalah sebuah ilmu penting yang mengajarkan bagaimana cara kita berpikir, berwawasan luas, serta mengkritik, memberi saran, memberi masukan dengan sederhana dan mudah dimengerti. Dalam filsafat, mau tidak mau, kita dituntut untuk berpikir yang kritis. Seperti ucapan filsuf Yunani pertama, yaitu Plato, yang mengatakan bahwa seorang dikatakan jenius itu harus mempunyai pikiran yang menggila. Maksudnya di sini menggila bukan kehilangan akal dan pikiran. Maksudnya menggila itu berani mencoba hal yang baru. Misalnya berani mengkritik, tapi mengkritik dengan dasar, bukan mengkritik asal karena dendam atau apapun itu. Di Indonesia, rasa saling bermusuhan seperti itu disatukan dengan Pancasila yang digali oleh Bung Karno. Pancasila itu sudah ada dalam bumi Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya, makanya Bung Karno itu mengatakan dirinya sebagai penggali Pancasila, bukan pembuat.
Karena sesuatu yang dibuat pasti sebelumnya tidak ada. Tapi kalau sesuatu yang digali pasti itu sudah ada dan terpendam. Makanya Bung Karno mengatasnamakan dirinya penggali Pancasila. Bung Karno menyatakan kelima sila itu dalam sidang BPUPKI yang sebelumnya Pancasila itu sila pertama itu mengalami perubahan, yaitu semula itu kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, hal itu mendapat tentangan dari sosok golongan timur yang diprakarsai oleh A.A. Maramis, seorang yang Kristen pendeta. Dia protes karena Indonesia itu diperjuangkan tidak hanya oleh orang Islam. Nah, makanya sila pertama itu kalau orang timur mau bersatu dengan Indonesia harus diubah. Nah, Bung Karno bingung pada saat itu. Akhirnya rapat dalam panitia 9 yang beranggotakan 9 orang, yaitu Soekarno, Hatta, Maramis, Abi Kusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, Kahar Muyakar, Supomo, Yamin, dan Wakil Hasim. Nah, pada saat itu Wakil Hasim ditugasi untuk bertanya tentang pengubahan itu kepada Kyai Hasyim Asy'ari yang tak lain adalah ayah beliau sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, Haji Hasyim Asy'ari pada saat itu butuh waktu lah istilahnya untuk mengubah itu. Dan akhirnya selama beberapa hari perenungan, orang Islam mau bahwa sila itu dihilangkan tidak apa-apa, dan akhirnya disepakatilah sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai aturan hukum. Makanya seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles mengatakan bahwa aturan hukum itu harus memerlukan kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral. Tapi itu tidak hanya itu cukup. Karena kecerdasan seseorang itu berbeda-beda. Lah kalau kita memanfaatkan kecerdasan moral dan intelektual, maka Pancasila tidak menjadi aturan hukum. Malahan menjadi suatu himbauan. Kalau himbauan itu beda dengan aturan hukum. Ya kan? Keadilan itu adalah pokok pembahasan dalam buku ini. Filsafat Pancasila itu bisa dikatakan sistem Pancasila karena isinya itu runtut. Sila pertama yaitu membahas tentang ketuhanan. Lah kenapa kok ketuhanan ditaruh di sila pertama? Karena Tuhan itu adalah causa prima, penggerak yang tidak digerakkan. Tuhan menciptakan manusia, makanya kemanusiaan ditaruh di nomor 2. Dalam konteks kemanusiaan ini maksudnya tidak hanya manusia saja, hewan pun termasuk. Misalnya ada anjing yang kehausan, lah Anda memberi minum, makanya Anda juga dikatakan seorang yang berjiwa kemanusiaan. Lah makanya kedua adalah manusia. Manusia dan manusia pasti akan berkumpul, dan kalau berkumpul pasti menciptakan suatu kesatuan atau komunitas. Makanya sila ketiga adalah persatuan. Sila keempat musyawarah atau istilahnya diskusi, saling berkomunikasi. Kalau misalnya masyarakat sudah bersatu, lah pastinya kan mereka berdiskusi, bertukar pikiran, dan sebagainya. Lah tujuan diskusi itu adalah menciptakan rasa keadilan. Makanya sila kelima adalah keadilan. Nah, itu alasan mengapa Pancasila itu menurut saya sudah tepat sebagai dasar negara, dan sudah tepat pula dikatakan sistem filsafat gitu. Seharusnya kita bangga menjadi bangsa Indonesia yang mempunyai sistem filsafat yang sekaligus menjadi dasar negara yang bernama Pancasila.
Karena Bung Karno pada saat sidang PBB tahun 60, tepatnya 30 September tahun 60, dia berpidato di PBB bahwa seandainya kalau Pancasila itu dijadikan dasar di ideologi PBB, pasti di dunia ini akan aman. Dan itu menurut saya pun benar, karena semua sila-sila itu saling tersusun rapi dan sistematis, semua tercakup tanpa terkecuali. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila dikatakan sistem filsafat. Karena apa? Ciri filsafat itu adalah sistematis, radikal atau mendasar, universal. Pancasila mendasar atau radikal itu sudah benar. Karena apa? Pancasila itu digali Bung Karno dari bawah. Otomatis kalau digali dari bawah, oleh itu makanya Pancasila disebut dasar negara. Terus yang kedua, universal atau menyeluruh. Pancasila itu memang digunakan menyeluruh oleh Indonesia untuk merakit jumlah semua rakyatnya, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Maka Pancasila itu memenuhi kaidah kedua, yaitu mendasar dan universal. Ciri yang ketiga yaitu tersusun atau sistematis. Dan Pancasila itu sudah tersusun sistematis, seperti yang saya jelaskan di awal tadi gitu. Misalnya sila pertama ketuhanan. Kok sedangkan sistematis itu gimana? Tuhan menciptakan manusia, maka manusia, sila kedua adalah kemanusiaan. Manusia dan manusia berkumpul maka menjadi suatu persatuan. Dalam persatuan mereka pasti berkomunikasi, berdiskusi, bermusyawarah, dan berdemokrasi. Nah itu maka sila keempat adalah demokrasi atau bermusyawarah mufakat. Lalu sila kelima keadilan. Mereka dalam berdiskusi, bertukar pikiran, bertukar wawasan, itu pasti mengutamakan keadilan. Makanya sila kelima adalah keadilan. Kalau ada yang masih meragukan Pancasila, itu merupakan satu pemikiran yang ya perlu diupdate lah pikirannya itu. Karena Pancasila menurut saya itu sudah tepat dikatakan dasar dan memenuhi kata sebagai sistem filsafat pula. Apa kurangnya gitu. Terus ada yang bilang filsafat itu adalah dilarang dalam agama. Tinggal kita penilaian penggunaannya gimana gitu loh. Filsafat itu ibaratnya gunting, bisa bermata dua. Kalau kita gunakan baik, otomatis filsafat dapat memperkuat agama. Tapi kalau ilmu filsafat atau cara berpikir kita untuk menyerang agama, maka otomatis filsafat menjadi buruk. Misalnya pisau juga kita gunakan fungsinya juga dua. Kalau kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan ibu rumah tangga, itu baik. Tapi kalau digunakan untuk membunuh orang, itu buruk. Tinggal kita milih yang mana gitu loh. Kalau Anda masih kurang paham dengan penjelasan saya, perkataan Socrates yang mengatakan bahwa kita itu tidak bisa memahamkan seseorang, tapi kita dapat membuat seorang itu berpikir. Maka paham dan tidaknya itu tergantung pikiran Anda. Jadi Pancasila itu yang dikatakan dalam buku ini sudah tepat lah. Jadi tidak ada yang diperdebatkan lagi, sesuai kaidah, ciri-ciri dan apa yang disebut dengan filsafat. Sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat HRG. Pancasila adalah kita. Sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe.